Shalom teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemberian sesajen kepada leluhur dalam suku Batak. Sebelum dimulai, perkenalkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5. Indonesia terkenal akan kebudayaan yang sangat beragam. Kebanyakan dari kebudayaan tersebut mengandung hal yang berbau mistis dan banyak terkandung cerita di dalamnya. Salah satu dari kebudayaan tersebut adalah pemberian sesajen pada leluhur di masyarakat Batak Toba. Pemberian sesajen pada leluhur ini sampai sekarang masih sering dilakukan oleh masyarakat Batak Toba. Pemberian sesajen ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Batak Toba ketika ingin melakukan sebuah pesta besar dengan tujuan agar para leluhur memberikan restu dan melancarkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dalam pesta tersebut. Dalam suku Batak Toba, terdapat hal yang sama, yaitu yang dilakukan oleh agama Malim atau Parmalim. Kegiatan ini disebut dengan Sipah Lima dengan cara menyembelih kerbau dengan tujuan mengucap syukur pada Sang Pencipta atas panen yang diberikan satu tahun itu. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan tentang perbedaan pemberian sesajen pada leluhur pada masyarakat Batak pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, masyarakat Batak memberikan sesajen ini pada upacara-upacara tertentu. Contohnya pada upacara Sipah Lima yang sampai saat ini masih dijalankan oleh agama Parmalim. Dan juga mereka melakukannya pada saat berziarah atau mengunjungi makam leluhur mereka. Dan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminta berkat ataupun perlindungan ataupun kekuatan dari leluhur mereka sendiri, tidak kepada Allah. Dan biasanya hal ini dilakukan pada objek-objek tertentu yang diyakini sebagai perwujudan dari leluhur mereka. Contohnya pada pohon-pohon besar yang terdapat pada daerah tersebut. Berbeda dengan pada saat ini, masyarakat Batak cenderung melakukannya hanya pada saat mereka berziarah ataupun mengunjungi makam leluhur mereka. Dan tujuan dari pemberian sesajen ini tidak lagi untuk meminta kekuatan, perlindungan atau berkat dari leluhur mereka sendiri. Namun mereka meminta agar para leluhur mendoakannya kepada Allah agar diberikan berkat dari Allah. Adapun tata cara dalam melakukan kegiatan pemberian sesajen ini adalah dengan cara menyembelih hewan, baik ayam, babi, ataupun kerbau. Kemudian dimasak sesuai dengan permintaan dari leluhurnya. Dengan syarat, makanan tersebut tidak boleh dicicipi pada saat memasak hingga pada saat dipersembahkannya nanti. Kemudian makanan tersebut diletakkan di sebuah ruangan kosong dan diletakkan dengan alas ulos. Makanan yang dapat disajikan antara lain daging hewan yang telah dimasak, aek panguroson atau air dalam sawan, air minum dalam gelas, dan pisang. Kali ini saya akan membahas tentang adat istiadat dari sudut pandang Alkitab. Dapat kita lihat dari Perjanjian Baru, lebih tepatnya pada sikap Yesus mengenai adat Yahudi. Cara pandang dari sudut manusia yang begitu mengagungkan adat melebihi kebesaran Allah dipatahkannya dengan mengajarkan bahwa firman Allah berkuasa di atas segalanya, termasuk adat istiadat yang diciptakan manusia tersebut. Yesus sendiri telah menjadi contoh bagaimana sikap kita seharusnya dalam menghadapi adat. Dari banyaknya adat Batak, kita harus bisa bersikap selektif. Dengan sikap selektif tersebut, kita dapat melakukan adat yang sesuai dengan firman Tuhan dan menjauhkan setiap adat yang bertentangan dengan firman Allah. Menurut kami, dalam adat pemberian sesajen kepada leluhur dengan tujuan untuk meminta kepada leluhur agar mendoakan kepada Tuhan untuk memberi berkat kepada yang meminta, itu kurang tepat karena kita tidak harus memberikan sesajen kepada leluhur terlebih dahulu untuk meminta berkat kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu mencukupkan apa yang diperlukan atau kebutuhan setiap umatnya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani.
Oleh karena itu, sebagai balasan atau bentuk ucapan syukur kita harus memberikan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Atau bisa kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebagai orang yang percaya, tentunya kegiatan ini tidak boleh dilakukan karena melanggar perintah Allah. Yang pertama berbunyi, "Akulah Tuhan Allahmu." Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dan pada titik yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun dalam hal di langit atau yang di bumi maupun di air, untuk disembah atau takwanya kepadanya. Sebagai orang percaya, budaya ini tentu tidak perlu dilestarikan lagi, karena jika ingin meminta berkat ataupun kelancaran di kegiatan kita hanya boleh memintanya kepada Allah atau Tuhan, bukan kepada leluhur atau nenek moyang kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video presentasi ini mulai awal hingga pada akhirnya. Kiranya video presentasi kami dapat memberikan wawasan kepada teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.